Mengaku sebagai dukun pengganda uang, seorang warga di Banjarnegara, Jawa Tengah dengan keji membunuh para kliennya. Polisi menemukan sedikitnya ada 9 jenazah dikubur di kebun singkong milik tersangka. Seorang pria berinisial TH atau yang biasa dipanggil Mbah Slamet ditangkap anggota Satreskrim Polres Banjarnegara, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Mbah Slamet yang mengaku bisa menggandakan uang diduga dengan keji membunuh belasan kliennya. Terungkapnya kasus ini setelah petugas membongkar kasus pembunuhan terhadap PO yang jasadnya dikubur di Jalan Setapak. Dalam gelar perkara Senin, Polres Banjarnegara menemukan 10 jenazah lain yang sudah dikubur di kebun singkong milik Mbah Slamet. Lokasi kebun singkong ini berjarak sekitar 2 km dari rumahnya. Selain Mbah Slamet, polisi juga menangkap satu orang berinisial BS yang ikut aksi penggandaan uang. Dari pemeriksaan sementara, pembunuhan terjadi saat para korban diminta meminum air yang sudah dicampur racun potas ketika menagih janji uang yang digandakan. Lama-lama akhirnya korban terus menagih, mana hasil penggandaan yang mana. Akhirnya saudara tersangka Slamet ini kesal akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas, akhirnya meninggal dan dikuburlah di Jalan Setapak menuju hutan daerah Bulan. Sementara tersangka Mbah Slamet mengaku uang puluhan juta rupiah yang disetor para korban sudah digunakan untuk membayar utang. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur ini jadi berapa? Jadi 5 miliar dan. Jadi Aku gelem. Itu dipakai buat apa uangnya? dipakai buat apa? Buat apa? Uangnya? Uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman guna mencari adanya kemungkinan korban lain. Imam Ambarwoto, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada restoran siap saji di areal pertokoan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Senin siang terbakar, diduga penyebabnya akibat kebocoran tabung gas di dapur yang berada di lantai dasar. Dalam rekaman video warga kebakaran restoran siap saji di Jalan Danau Sunter Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin siang, petugas pemadam kebakaran dibantu karyawan dan petugas keamanan berusaha untuk memadamkan api di bangunan 3 lantai itu. Mereka beramai-ramai membawa tabung gas berukuran 50 kg karena di lokasi masih tercium bau gas. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, tabung-tabung gas dibuang ke Danau Sunter yang tidak jauh dari lokasi. Seorang karyawan dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan karena mengalami luka ringan. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas di dapur yang berada di lantai dasar. Sedikitnya 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Anggota Polsek Tanjung Priok menyelidiki penyebab kebakaran sampai dengan saat ini. Berikutnya ada unjuk rasa mahasiswa saling dorong sempat terjadi dalam unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa di Malang, Jawa Timur. Mahasiswa mendesak Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Saling dorong sempat terjadi saat aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Suara Rakyat di depan gedung DPRD Kota Malang pada Senin sore. Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan mendesak DPR RI dan juga Presiden mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Masa juga menuntut Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk proaktif dalam melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat dalam tragedi Kanjuruhan. Berikutnya ada banjir bandang terjadi di Sungai Suso, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Banjir menerjang 10 rumah di wilayah Kadundung. 1 rumah diantaranya rusak tersapu banjir pada Senin 3 April 2023. Banjir bandang yang terjadi di Sungai Suso, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menerjang 10 rumah di desa Kadundung. Dari 10 rumah yang diterjang banjir, 1 rumah diantaranya mengalami kerusakan parah. Personel TNI Polri yang berada di lokasi sejak Senin pagi membantu warga terdampak dan membersihkan material banjir yang tersangkut di gorong-gorong jembatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bantuan dari BPBD Kabupaten Luwu untuk warga terdampak di Desa Kadundung juga sudah mulai disalurkan.